Halo Telur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita yang menurutku sangat penting untuk kita bahas bersama. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Para pengambil keputusan Manchester United dijadwalkan akan bertemu di London pada hari Selasa karena pengawasan terus meningkat terhadap Erik ten Hag. Beberapa nama yang akan menghadiri di rapat tersebut yaitu Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford, Joel Glazer, Dan Ashworth, Omar Berada, Jason Wilcock, Roger Bell, dan College Road. Nah ini kalau kita lihat memang beberapa nama yang akan menghadiri pertemuan tersebut adalah orang-orang penting yang berada di dalam manajemen Manchester United untuk saat ini. Selain orang-orang yang berada di dalam internal manajemen, ya tokoh-tokoh seperti Joel Glazer sebagai ya pemilik mayoritas di keluarga Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe dari pihak Ineos juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Tampaknya para internal di Manchester United sudah mulai serius untuk membahas terkait hasil pertandingan di Manchester United yang beberapa belakangan ini kurang memuaskan. Karena kita bisa lihat di 4-5 pertandingan sebelumnya ya Manchester United tidak bisa tampil bagus, tidak bisa meraih 3 poin. Bahkan di beberapa pertandingan penting seperti di Premier League, Manchester United justru menerima kekalahan telak. Yang mana itu bisa berakibat terhadap status Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Ya sebetulnya kita semua nggak mau ya berita-berita seperti ini, terutama terkait pergantian pelatih, lalu pemain yang tidak percaya terhadap pelatih. Tapi di lain sisi itu pihak manajemen juga menyadari bahwa meskipun mereka full support, tapi kalau secara hasil tidak bisa memberikan jaminan terkait kemenangan di setiap pertandingan, kayaknya ya para petinggi ini juga akan mengambil tindakan yang cukup yang cukup beresiko memang. Karena apa? Karena kalau misalkan ya kemungkinan terburuknya kayak Erik ten Hag ini benar-benar dipecat, ya siapa pengganti yang bisa menjadi pelatih baru di Manchester United? Secara kultur itu perlu adaptasi, secara materi pemain juga akan ada perombakan lagi. Gitu aja terus siklusnya. Ya terkadang capek juga melihat situasi seperti itu, tapi untuk saat ini memang situasi yang terjadi di dalam Manchester United juga masih belum baik-baik saja. Oke lah, secara struktur manajemen sudah mulai membaik, sudah diisi oleh orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Nah sekarang tinggal benar-benar membenahi kualitas para pemain dan pelatih ketika berada di atas lapangan. Nah memang untuk sementara ini masih belum terlihat hasilnya. Tapi dengan masa jabatan yang sudah hampir 3 tahun dijalani oleh Erik ten Hag, dengan hasil yang diraih sampai saat ini, terutama di musim ini, itu masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Maka dari itu pihak dari internal manajemen lalu para petinggi, para pemilik saham itu sepertinya akan benar-benar serius dalam menghadapi situasi seperti ini karena para manajemen juga tidak ingin mengambil tindakan yang gegabah, tidak ingin ada kesalahan dalam mengambil keputusan dan semua elemen penting di dalam Manchester United akan dilibatkan terkait situasi seperti ini. Ya kita lihat nanti hasil dari pertemuan ini seperti apa. Kita masih belum bisa memastikan. Yang terpenting sisi positif dari situasi seperti ini adalah para internal manajemen lalu pemilik saham mayoritas dan juga pemilik saham minoritas dari Ineos itu semuanya terlibat dalam melakukan perundingan ya terkait situasi ini agar apa? Agar apapun keputusan yang dibuat nanti itu keputusan yang paling tepat apapun hasilnya. Jadi kita masih belum bisa memastikan untuk saat ini. Yang terpenting apapun tindakan yang akan diambil oleh pihak manajemen tentu itu untuk kebaikan klub. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Oke kita masuk ke berita yang kedua.
Ini melansir dari BBC Sport. Sir Jim Ratcliffe ketika ditanya apakah dia punya keyakinan pada Erik ten Hag, dia menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Saya suka Erik ten Hag. Saya pikir dia pelatih yang sangat bagus. Tetapi pada akhirnya itu bukan keputusan saya, melainkan tim manajemen yang mengelola Manchester United yang harus memutuskan cara terbaik untuk mengelola tim dalam berbagai hal. Namun tim yang menjalankan United baru terbentuk sejak Juni atau Juli. Mereka tidak ada di sana pada bulan Januari, Februari, Maret, atau April. CEO terbaru kami, Omar Berada, Direktur Olahraga, Dan Ashworth, mereka baru tiba pada bulan Juli. Mereka baru berada di sana, bisa dihitung dalam hitungan minggu. Mereka belum lama berada di sana, jadi mereka perlu melakukan evaluasi dan mengambil beberapa keputusan yang masuk akal. Tujuan kami sangat jelas. Kami ingin membawa Manchester United kembali ke tempat yang seharusnya. Dan itu belum terjadi. Tentu saja, itu sangat jelas. Ya, memang kalau kita lihat dari statement Sir Jim Ratcliffe, itu menurutku adalah hal yang wajar ya, karena ya Ineos sebagai pemilik saham mayoritas tentu apapun yang terjadi di dalam internal manajemen Manchester United harus diserahkan kepada para pejabat yang ada di dalamnya, termasuk Omar Berada dan Ashworth. Dan dia sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang mengisi di posisi tersebut itu baru bekerja secara efektif di bulan Juni atau Juli. Memang masih baru sekitar 2 bulanan dan itu tidak bisa menunjukkan bahwa dengan adanya struktur yang baru ini bisa langsung mengubah Manchester United ke arah yang lebih baik. Tentu semua itu butuh waktu, semua itu butuh proses yang panjang. Maka dari itu Sir Jim Ratcliffe benar-benar menyampaikan bahwa para manajemen ini harus benar-benar bekerja keras dalam mencapai goals yang sudah ditentukan oleh Sir Jim Ratcliffe, oleh Ineos. Dan untuk mencapai hal itu terkait beberapa keputusan ataupun permasalahan yang ada di dalam Manchester United harus benar-benar diselesaikan dengan cara yang masuk akal. Dalam artian tidak boleh ada keputusan yang gegabah, tidak boleh ada keputusan yang sifatnya sepihak. Semua harus didasarkan pada logika dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendetail. Dan hal ini memang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jadi memang masih banyak sektor-sektor lain yang masih perlu dibenahi di dalam Manchester United. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang belum diselesaikan oleh manajemen yang baru. Nah, jadi masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh internal Manchester United. Dan Sir Jim Ratcliffe sejauh ini memang masih mempercayai Erik ten Hag. Ya terlepas ini beneran percaya atau hanya sebagai lip service karena ditanya oleh media, ya kita masih bertanya-tanya ya dan tidak bisa memastikan gitu loh. Memang di beberapa minggu sebelumnya Omar Berada pun sudah memberikan statement bahwa manajemen full support Erik ten Hag. Dan sampai saat ini memang harusnya masih seperti itu. Tapi dengan hasil pertandingan di pekan-pekan sebelumnya yang kurang memuaskan, ya ini agak sulit juga ya situasinya bagi Erik ten Hag gitu loh. Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Manchester United telah merayu Simone Inzaghi selama berbulan-bulan dan bahkan menghubunginya melalui telepon melalui perantara baru-baru ini. Mengingat kepindahannya tidak mudah dilakukan saat ini, manajer Inter Milan tersebut mengonfirmasi bahwa ia sangat senang dengan posisinya saat ini sebagai pelatih di Inter Milan ya. Ya kayaknya memang di beberapa hari sebelumnya sudah mulai gencar nama-nama yang akan menjadi pengganti Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Ya salah satunya Simone Inzaghi ini. Namun kayaknya dia juga sulit ya kalau misalkan beneran terjadi karena dia di Inter Milan juga sedang baik-baik saja, tidak ada kendala yang signifikan, tidak ada masalah yang serius sebagai pelatih di Inter Milan. Jadi menurutku ketika pelatih nyaman berada di klub tersebut ya kayaknya tetap stay. Beda lagi kalau memang situasinya kayak nama-nama
eh, Gareth Southgate, lalu Graham Potter, itu yang situasinya memang lagi nganggur. Nah, itu mungkin masih ada peluang Thomas Tuchel. Nah, nama-nama seperti itu kan memang untuk saat ini tidak memiliki klub gitu loh untuk menjadi pelatih. Jadi itu masih bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi manajemen. Namun kembali lagi ya, hal-hal seperti ini tidak bisa diputuskan secara sepihak, karena kalau misalkan Erik ten Hag benar-benar dipecat setelah dekat-dekat ini, setelah mengalami kekalahan di beberapa pertandingan sebelumnya, pihak manajemen pun harus memberikan kompensasi kepada Erik ten Hag, dan itu pun nominalnya juga cukup besar, sekitar 15 juta pound sterling kalau nggak salah. 15 juta atau 17 juta pound sterling gitu loh. Nah, itu angka yang cukup besar. Jadi memang untuk sementara ini masih belum ada keputusan final terkait situasi pelatih di Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ini melansir dari ESPN. Sumber terdekat mengatakan bahwa Erik ten Hag bisa dipecat jika Manchester United kalah melawan Aston Villa di pertandingan malam ini. Ya, memang pertandingan nanti malam ketika melawan Aston Villa itu akan menjadi babak penentuan bagi Erik ten Hag. Apakah dia memang masih layak bertahan di Manchester United atau memang sudah waktunya hengkang sebagai pelatih di United. Karena memang dari beberapa hasil pertandingan udah 4 pertandingan ya kalau terus ya, belum meraih kemenangan sama sekali loh di semua kompetisi. Ketika melawan FC20 seri, melawan Crystal Palace seri, melawan Tottenham Hotspur kalah, melawan FC Porto seri, 3 seri dan 1 kekalahan. Ini situasi yang cukup sulit, apalagi nanti malam ketika melawan Aston Villa, ini sedang bagus-bagusnya, sedang on fire di bawah kepelatihan Unai Emery. Di pertandingan sebelumnya aja Aston Villa berhasil mengalahkan Bayern Munchen di kompetisi Champions League, yang mana Manchester United tidak bisa mengalahkan klub tersebut pada musim lalu. Dan maka dari itu ini akan menjadi sebuah pertaruhan besar bagi Erik ten Hag dan juga para pemain. Ini bukan cuma menyangkut Erik ten Hag seorang, tapi semua elemen yang ada di Manchester United juga akan berdampak terhadap hasil pertandingan malam ini. Karena apa? Karena seburuk-buruknya keputusannya akan dibuat oleh manajemen kalau misalkan Erik ten Hag dipecat dan akan ada pelatih baru, otomatis akan ada perubahan yang cukup besar ya, dan akan terjadi ketidakpastian di dalam Manchester United. Karena musim sudah berjalan, tiba-tiba pelatih dipecat, lalu siapa yang akan menggantikan? Siapa yang siap dengan komposisi pemain yang ada untuk saat ini? Ya, kalau opsi paling masuk akal memang Ruud van Nistelrooy yang akan menjadi pengganti untuk sementara waktu. Bahkan ya isu-isu seperti ini kan sangat cepat ya di media. Memang ada beberapa media yang suka menggoreng-goreng isu. Tadi pun sempat baca gitu loh, bahwasannya Ruud van Nistelrooy dan Erik ten Hag ada ketegangan karena situasi yang ada, Erik ten Hag mau dipecat, akhirnya ya ada gesekan dengan dua orang ini. Aduh, janji. Oh, apa dadi masalah? Apa digoreng lek bahasa piye? Sumpah. Di Manchester United itu tekanannya memang benar-benar besar. Kamu menang ya jadi berita, kamu kalah apalagi gitu loh. Menang kalah itu tetap disorot oleh semua media. Belum pemainnya, belum pelatihnya, belum manajemennya. Aduh, sorot. Puncak karir tertinggi itu memang bekerja di Manchester United, teman-teman. terlepas terlepas apapun hasilnya, selalu semua orang mengkritik. Ya, bahkan kita sendiri gitu kan mengkritik gitu ya. Ya, memang itu adalah hal yang wajar, tapi kalau misalkan ada bumbu-bumbu yang tidak sesuai dengan realita, nah itu yang selalu menjadi masalah dan terkadang berdampak terhadap para pemain, terhadap pelatih, terhadap internal manajemen. Ya memang seperti itulah ya, realita yang sedang dihadapi saat ini ya. Mau nggak mau memang harus kuat mentalnya kalau ingin berada di Manchester United gitu loh.
Ya, mari kita tunggu ya hasil pertandingan nanti malam seperti apa, karena menurutku ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik. Apapun hasilnya, sepertinya setelah pertandingan melawan Aston Villa akan ada keputusan besar yang akan dibuat oleh internal manajemen di Manchester United. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.